Bismillahirrahmanirrahim. Penolakan terhadap syariat. Penolakan terhadap syariat. Nah, ini turunannya sangat banyak. Menolak hukum waris, menganggap hukum waris tidak adil, menolak haramnya LGBT, menolak syariat poligami. Tapi nggak semua yang menolak. Kan ada di antara mereka poligami juga. Menolak hukum-hukum hudud, hukum-hukum pidana syariat. Yang kemarin jelang berkorban, mereka juga menolak syariat berkorban. Menolak syariat yang menegaskan haramnya memilih pemimpin non-muslim. Menolak syariat berjilbab. Dan lain-lain. Sangat banyak penolakan terhadap syariat. Maka jemaah sekalian, ini adalah kekufuran. Bahkan kekufurannya itu bisa sampai pada 5 bentuk kekufuran. Bisa sampai pada 5 bentuk kekufuran. Yang pertama, kekufuran tidak menyetujui syariat tersebut. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah, maka demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman. Mereka bukan orang-orang yang beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara atas apa yang terjadi antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka keberatan atau penolakan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya, tidak menolak. Barulah mereka menjadi orang-orang yang beriman. Berarti kalau menolak, dia bukan orang beriman tapi kafir. Ini bentuk kekafiran yang pertama. Ketidaksetujuan atau tidak terima atau menolak syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kekafiran yang kedua, adanya kebencian terhadap syariat, dan biasanya begitu. Mereka menolak karena memang benci terhadap ajaran syariat itu. Dan Allah juga menegaskan itu adalah kekufuran dalam banyak ayat. Di antaranya surat Muhammad ayat 9. Surat Muhammad ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Demikianlah mereka itu kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan. Di mana Allah turunkan ajarannya? Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Karena mereka telah kafir, Allah hapuskan amalan mereka. Ini bahayanya jemaah sekalian. Di antara bahaya kekafiran adalah menghapuskan amalan. Kemudian yang ketiga, seringkali juga mereka menolak syariat disertai dengan olok-olok. Disertai dengan olok-olok, dengan penghinaan. Itu tidak jarang. Bahkan menghina Allah. Subhanallah. Ngeri kalau kita baca kata-kata mereka. Menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina syariat. Maka ini bentuk kekufuran yang lain. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya atau syariatnya, dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Kemudian bentuk kekafiran yang keempat, mereka menolak syariat dengan keyakinan atau ucapan mereka bahwa hukum syariat ini
sudah tidak cocok lagi di zaman ini. Atau ini cocoknya di Arab saja. Sampai ada yang berani mengatakan, itu kan sebenarnya budaya Arab, bukan syariat. Sementara kita punya budaya sendiri, budaya Nusantara. Maka di sana Islam Arab, di sini Islam Nusantara. Jadi menolak syariat karena merasa sudah tidak relevan lagi. Maka jemaah sekalian, ini adalah kekufuran. Karena ini sama saja mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan ayat Allah tentang pengutusan beliau kepada seluruh manusia. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat 158. Kalau mereka berkeyakinan ini syariat cocoknya di Arab, nggak cocok di sini, atau cocoknya di zaman Nabi SAW saja, zaman sekarang sudah nggak relevan, sama saja mengingkari ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Semuanya. Di seluruh negeri, Arab maupun bukan Arab. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya, andai ada orang Yahudi dan Nasrani yang betul-betul beriman, yang masih mengikuti ajaran asli, kemudian Nabi SAW diutus, mereka tidak masuk Islam, mereka pun berubah menjadi kafir. Apalagi yang mengikuti ajaran yang bukan asli lagi. Anda yang masih tersisa yang mengikuti ajaran asli, ketika Nabi SAW diutus, mereka tidak beriman kepada beliau, maka mereka menjadi kafir. Tapi kalau betul-betul mereka mengikuti ajaran asli, pasti mereka masuk Islam. Contohnya, Waraqah bin Naufal. Begitu pula Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berguru kepada para pendeta, mewasiatkan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman. Maka beliau pun masuk Islam. Dari Majusi, Nasrani, kemudian masuk Islam. Iya. Kemudian yang kelima, bentuk kekufuran yang kelima, ketika seorang menolak syariat, itu biasanya karena keyakinan syariat tidak mengatur urusan dunia. Seperti urusan negara, urusan politik, urusan hukum, urusan pemerintahan. Makanya, ini sebenarnya pemahaman lama yang disebut dengan sekuler. Dan ini juga asalnya dari Nasrani. Karena tidak mau terkungkung dengan gereja. Ya, kita baca dalam sejarah penindasan gereja di Eropa itu, di abad-abad yang mereka sebut abad ke-8, itu luar biasa. Makanya muncullah pemahaman sekularisme ini untuk menentang dominasi gereja di abad-abad yang lampau di Eropa. Jadi asalnya dari Nasrani, kemudian coba ditularkan kepada Islam. Islam tidak seperti itu. Islam mengatur seluruh urusan manusia. Oleh karena itu, ulama sepakat juga, tidak ada perbedaan pendapat, sekularisme adalah kekafiran. Sekularisme adalah kekafiran. Kenapa? Karena itu berarti mengingkari syariat Islam, mengingkari pengaturan-pengaturan syariat terhadap urusan-urusan manusia, dan juga mengingkari kesempurnaan syariat Islam. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Iya. Jadi paling tidak ini 5 bentuk kekafiran orang yang menolak syariat Allah Azza wa Jalla.